Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan bernomor induk mahasiswa 2085 201084. Pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan atau memberikan suatu video atau tontonan yang mudah-mudahan sangat berharga untuk kita semua, yaitu video tentang teknik-teknik bermain bulu tangkis atau badminton. Untuk permainan badminton sendiri mungkin sangat familiar ya di telinga kita, itu sangat familiar bukan sehari-hari kita, baik dari tetangga sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, terus di televisi atau media sosial lainnya, HP, YouTube, macam lah, banyak sekali yang namanya. Mungkin kawan-kawan sudah paham. Perlu diketahui ya kawan-kawan semua, dalam pembuatan video kali ini yaitu sebagai bahan atau materi tugas dari mata kuliah badminton bulu tangkis yang ini atau pengampu, yaitu Bapak Rahmat Syafudin. Kebetulan beliau yang memegang kuliah badminton. Dan langsung saja kita ke teknik pegangan yang pertama, yaitu forehand. Untuk teknik pegangan yang pertama yaitu forehand, biasanya sering kita lakukan yaitu untuk memukul bola-bola badminton overhead, namanya itu overhead, atau bola yang berada di atas kepala kita. Nah, di situ kita bisa menggunakan teknik pegangan forehand itu untuk overhead ataupun untuk smash. Nah, untuk pegangan forehand sendiri, itu kita memanfaatkan dari segi depan raket kita, ya, katakan segi depan. Nah, ini kalau bahasa Jawanya itu pojok-pojoknya itu di backhand, ya tidak lazim. Nah, jadi kita memanfaatkan dari segi depan. Nah, untuk teknik pegangan forehand itu kita berpegangan, seperti tangan bersalaman. Karena kita menggunakan tangan bersalaman, kita langsung aplikasikan dalam raket kita. Untuk forehand sendiri, ibu jari kita ada di samping sudut yang dikayas tadi. Nah, ibu jari kita ada di samping sudutnya, dan telunjuk kita sedikit memisah dari tiga jari yang lain dan membentuk huruf V. Gunanya apa? Karena tolakan atau cengkramannya untuk elastisitas dalam memukul overhead atau menggunakan teknik pegangan forehand itu sangatlah membantu sekali. Jadi dengan gini, kalau kita sama memukul sama memegang kentongan kita susah bisa, namun biasanya dia akan mengalami kita. Nih, terus untuk ibu jari di sini, nah, banyak apa? Nah, antara ibu jari dan telunjuk ini gunanya untuk mengelastisitas dalam kita melakukan pukulan overhead ataupun smash dengan menggunakan teknik forehand. Oke, untuk teknik yang kedua yaitu backhand. Nah, untuk teknik yang kedua backhand biasanya kita gunakan atau sering kita contohkan yaitu memukul bola dengan posisi badan membelakangi shuttlecock atau cocknya. Nah, bola yang digunakan dalam badminton itu dinamakan shuttlecock atau cock ya, yang sering kita dengarkan cock. Nah, jadi posisinya ketika bola datang, posisi badan kita ada di samping atau membelakangi bola. Nah, caranya sedikit sama dan juga ada perbedaan antara forehand dan backhand. Nah, kalau untuk forehand sendiri, telunjuk kita dengan jari yang 3 ini berada membentuk huruf V, sedikit melebar ya.
Nah, tapi kalau untuk backhand, ibu jari kita tadi kan yang ada di sisi pojok yang dipenges atau bahasa Jawanya, pojok persegi 8 ini kan. Untuk teknik pegangan backhand, ibu jari kita pindah ke di sisi yang paling lebar, sehingga kita berada di sisi yang paling kecil atau di samping pojok persegi 8. Kalau ini untuk backhand kita berada di sisi yang paling lebar. Nah, sisi yang paling lebar itu sisi yang ini, sisi yang ini ya. Di sisi yang ini begini, bukan ini. Nah, sedikit sama, namun yang saya temukan di lapangan kebanyakan kalau tangan kita V-nya sama seperti forehand, kuatnya cengkraman itu menurut saya itu kurang kuat ya, namun tekniknya sama, cuman berbentuk V-nya ini lebih efisien. Kalau menurut saya itu agak diturunkan sedikit. Nah, jadi gini ya, dia tetap berbentuk V, namun tadi kan kalau forehand kan kita gini. Nah, ini sangat nyaman sekali di tangan, kita tidak merasa kayak terpaksa, pokoknya sangat elastis sekali kalau di tangan, nyaman sekali pokoknya. Tapi kalau untuk backhand sendiri, kan telunjuk kita kan ada di sini. Nah, kalau jari kita kan ada di sisi yang paling lebar. Kalau untuk telunjuk kita, dia tetap berbentuk V. Menurut saya tetap berbentuk V. Nah, agak kita kerbawahkan sedikit, di V-nya agak disempitkan sedikit. Kalau menurut saya itu sangat elastis, sangat enaknya itu seperti ini, bukan kayak tadi. Karena kalau kayak gini mungkin yang sering saya lakukan atau yang terjadi biasanya itu bisa pukulan kita itu akan menjadi pukulan tanggung, sehingga nanti untuk pemain atau tim lawan kita itu bisa mendapatkan peluang smash. Nah, jadi usahakan kalau saya itu dari saya sendiri, V-nya itu ada di JK. Nah, terkadang di saat kita bermain, terkadang saya pun juga gini, seperti ini, tapi agak susah, nampaknya agak susah, ya, sedikit aja ya. Nah, jadi cengkramannya kita menyeluruh gitu. Ada 3 yang menahan, terus ada 3 yang ada 1 telunjuk yang belakang, dan ada yang ini untuk mengelastiskan untuk kenyamanan dalam memukul gitu ya. Mungkin ada video saya nih, saat main. Coba kawan-kawan silahkan simak video yang saya tampilkan pada video kali ini. Silahkan disimak. Itu video saya sendiri dan saya praktekkan sendiri, dan mohon kalau kawan-kawan ada istilahnya saran ataupun kritikan yang kiranya teknik yang saya lakukan pada video tersebut kurang benar atau masih ada sedikit kesalahan, mohon diingatkan kepada saya. Karena apa, kalau kita hidup di dunia ini tidak ada kritik dan saran, mungkin tidak akan bisa maju ke depan. Karena apa? Kritik dan saran menurut saya itu sangatlah diperlukan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah menuju ke depan, gitu ya. Silahkan disimak videonya. Di situ saya melakukan gerakan forehand dan backhand. Di situ saya mengaplikasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi antara gerakan forehand dan backhand, mengaplikasikan untuk bermain pada saat rally atau permainan tangkis. Oke, selanjutnya yaitu kita pindah ke teknik servis ya. Untuk servis itu sendiri ada 2 macam, yaitu servis atas dan servis bawah. Nah, atasnya itu seperti apa sih? Yang sering kita lihat yaitu adalah servis yang berada di pinggang, Nah, di posisi pinggang.
baik kita langsung kasih servis bawahnya, servis atasnya maksudnya, mohon maaf. Yang di pinggang itu kita menggunakan teknik pegangan backhand, itu juga sering disebut yang dinamakan backhand service. Nah, jadi tangan kiri kita itu memegang shuttlecock, bulunya itu kita pegang, dan kita menggunakan teknik gripnya itu backhand. Jadi misalkan bola itu berada di depan senar raket, dan raket itu berbentuk backhand. Nah, tangan kita berbentuk backhand, dan untuk batasan melakukan backhand service atau service pendek, nah itu adalah tidak boleh melebihi dada ya. Sekarang itu tidak boleh melebihi dada. Namun BWF sekarang mengeluarkan peraturan tidak boleh melebihi pusat. Kenapa? Karena di situ nanti akan ya itulah yang dinamakan peraturan gitu. Jadi tidak boleh diusahakan untuk kawan-kawan tidak boleh melebihi pusat. Jadi kalau di pas pusat pun boleh, kalau di bawahnya emang boleh sekali ya. Nah, terus untuk servis servis atas panjang yang dilakukan dari bawah, itu dilakukan seperti ini. Teknik memegang raket kita yaitu menggunakan teknik forehand. Teknik forehand tersebut langkah-langkahnya yaitu tangan kita ada di samping badan kita, dan dengan posisi yang siap untuk melaksanakan servis sama seperti backhand servis tadi atau servis pendek. Nah, di situ tangan kiri kita tetap memegang bulu pada shuttlecock. Nah, jadi ketika memegang bulu pada shuttlecock dan tangan kita yang kanan yang sedang memegang raket itu mengayunkan, jadi tangan yang memegang shuttlecock itu bukan dilempar, koknya jangan dilempar, namun hanya dilepas saja pegangannya. Nah, hanya dilepas pegangannya, lalu tangan kanan yang sedang memegang raket itu nanti akan langsung memukul bola yang jatuh di tempat samping badan kita gitu. Dan itu pun juga banyak tipuan juga, kadang ya pemain lawan itu mengiranya akan servis panjang, namun setelah dilakukan yang dilakukan oleh pemain itu tetap menggunakan forehand, kelihatannya akan panjang, namun di situ yang dilakukan adalah mempendekkan bola, jadi gitu. Jadi ya sering-sering lakukan di rumah untuk servis dulu, itu yang paling penting, itu servis dulu. Peraturannya sama juga untuk aturan servis, tidak boleh melebihi pusat ya. Kalau untuk sekarang tidak boleh pusat. Nah, jadi bola usahakan jatuhnya bola shuttlecock tersebut ada di samping badan kita itu di bawah pusat. Nah, karena kalau di atas pusat ataupun bahkan ada sampai yang sering dilakukan di outdoor, yang mungkin kawan-kawan sering menemukan itu ada yang servisnya itu di dada. Nah, itu maka nanti akan dianggap foul atau tidak sah. Karena apa? Net pada permainan badminton pun sudah menghampiri sedikit lebih atas daripada dada. Mungkin peraturan dari BWF kalaupun servisnya itu di dada, ya keenakan lah, seperti itulah. Oke, kita langsung lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk teknik yang kedua, tadi kan yang pertama itu kan teknik pemegangan. Nah, terus untuk yang keduanya itu kan kita melakukan servis, dan untuk teknik yang selanjutnya yaitu kita melakukan gerakan atau pukulan netting. Nah, teknik pukulan netting itu apa sih? Netting itu yang dimaksud netting adalah kita melakukan suatu pukulan, namun pukulan tersebut mengarah di area net. Nah, atau yang sering sangat sekali kita sebut itu tipis, bahkan hingga
sampai dengan menyentuh atau berada di tipis dan bisa sampai menyentuh net. Nah itu yang dinamakan netting. Nah caranya yang dilakukan netting adalah sama, kita tetap menggunakan teknik pegangan yaitu forehand dan backhand. Nah, di situ langkah kita harus diimbangi dengan gerakan kita atau gerakan tangan kita. Nah, ketika gerakan kita ada di depan, yang ada di video ini, gerakan kita memukul. Nah, memukulnya itu tidak harus kita menggunakan power, namun hanya menggunakan sentuhan saja. Yang dinamakan netting adalah sentuhan yang mendekati net. Yang digunakan adalah hanya sentuhan saja. Bisa kita menggunakan kalau posisi bola itu ada di depan kita. Nah, kita menggunakan pegangan forehand. Nah, namun kalau posisi bola itu ada di samping kiri kita, mohon maaf tadi ada di depan kita ataupun di sebelah kanan. Nah, kalaupun di depan kita bisa menggunakan combination grip. Nah, kita boleh menggunakan combination grip. Nah, ini ya. Nah, kalau bola ada di daerah atau di posisi sebelah kiri kita menggunakan nettingnya menggunakan backhand grip. Pemegangannya menggunakan backhand grip. Nah, sama kita hanya menggunakan sentuhan. Nah, untuk langkahnya sendiri, mohon maaf tadi untuk yang teknik gerakan forehand dan backhand itu belum saya lampirkan langkahnya. Dan untuk langkahnya sendiri, pada permainan badminton itu kalau untuk saya itu pasti kaki kanan di depan semua. Jadi ketika kita melakukan gerakan atau pukulan, pasti posisi kaki kanan itu ada di depan bersamaan dengan tangan kanan. Ini sebenarnya tangan kanannya, cuman ini gerakannya tangan kiri. Karena apa? Karena saya menggunakan kamera depan, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting paham aja ya gerakannya ya. Jadi ketika tangan kanan gerak ke depan, tangan kaki kanan pun juga gerak ke depan. Karena apa? Bukannya kan kalau kita jalan itu kan kanan seiringan dengan kaki kiri, tangan kanan seiringan dengan kaki kiri. Nah, kalau ini kita tangan kanan seiringan dengan kaki kanan. Karena apa? Kaki kanan ketika melangkah, nah perhatikan pada video ini, ketika melangkah tangan kita lebih enak dan kita akan siap menerima umpan dari tim lawan kita kan gitu ya. Dan untuk gerakan yang selanjutnya, kita akan belajar teknik drop shot. Nanti akan saya lampirkan videonya. Dan tetap kawan-kawan amati, cermati. Jadi yang dinamakan drop shot itu secara bahasanya, secara bahasa logika kita, bahasa sehari-hari itu ini robot. Nah, ketika teman yang sering dilakukan oleh atlet-atlet itu adalah ketika tim dari tim lawan kita melakukan servis. Nah, langkah yang akan kita ambil yaitu mendahului langkah ketika bola lawan melakukan servis, terus kita langsung langkah kita mendahului, kita adu kecepatan langsung jebret. Nah, kita langsung memukul. Nah, maksudnya apa kalau kita dalam permainan badminton itu ada yang dinamakan drop shot? Kita dalam suatu permainan itu ingin mendapatkan hasil. Nah, dalam drop shot sendiri itu bisa digunakan untuk mencari poin. Karena apa? Mungkin keadaan lawan kita, tim dari lawan kita itu belum siap, jadi masih posisi siapnya itu servis. Nah, kita sudah melaksanakan drop shot, kemungkinan nilai atau
hasil yang kita dapatkan itu besar, 80% lah. Nah 20%-nya itu hanya mengandalkan tingkat kesiapan dari tim lawan kita. Nah, gitu. Dan untuk teknik drop shot itu sendiri, yang penting kita sering-sering melatih kelincahan atau kecepatan. Jadi kita sudah bersiap-siap, nah, kita lihat posisi dari tim lawan itu. Nah, kita lihat posisi dari tim lawan itu, ketika tim lawan melakukan servis, kita langsung pukul. Nah, pukul. Nah, kita bisa menggunakan yang itu tadi, kita bisa menggunakan forehand, kita menggunakan backhand, kita bisa menggunakan yang dinamakan kombinasi. Namun yang untuk drop shot ini kombinasi sangat kecil kemungkinan sih ya, karena drop shot kita pun harus siap juga gitu ya. Jadi yang namanya drop shot itu yang sering dilakukan seperti itu. Namun ada juga yang di saat permainan berlangsung atau rally itu berlangsung, kita bisa melakukan drop shot. Namun yang banyak dilakukan itu ketika pemain lawan melakukan servis gitu. Jadi sama juga untuk langkah-langkahnya juga iya, untuk langkah kaki juga iya. Jadi kalau untuk saya itu kaki kanannya di depan, karena saya terbiasa menggunakan tangan kanan untuk keseharian. Jadi apapun yang diutamakan itu kanan. Kalau untuk saya sih ya. Jadi kalau untuk drop shot sendiri, kemungkinan yang penting kita bisa cepat, kita bisa akurat dalam memukul bolanya. Ya insya Allah kita akan mendapatkan hasil dari situ. Teknik atau gerakan yang selanjutnya yaitu smash saja lah. Kita smash dulu lah. Smash itu dibagi menjadi dua, yaitu smash yang biasa atau tap berdiri, dan ada yang dinamakan itu jumping smash. Dari bahasanya saja sudah jumping atau loncat ya, loncat. Berarti smash menggunakan loncatan. Pada video kali ini untuk teknik smash, bisa dilihat dalam video. Untuk smash yang biasa saja ya, smash yang kita hanya berdiri. Nah, untuk smash yang berdiri sama, yang kita gunakan yaitu teknik pegangan forehand dan backhand. Oh ya, mohon maaf, untuk smash sendiri juga ada dua macam juga sih ya. Kalau untuk pegangannya yaitu forehand dan backhand. Nah, terus dalam pengelompokan smash itu juga ada dua gitu. Tadi smash yang biasa dan ada jumping smash. Jadi kita dalam smash kita bisa menggunakan forehand dan backhand. Nah, contoh seperti dalam video ini, kita menggunakan forehand dulu lah. And kita melakukan smash biasa, smash berdiri biasa menggunakan forehand. Nah, yang mungkin yang di lapangan atau yang sering dilakukan oleh kawan-kawan itu smash itu apa ya, sedikit agak menahan raket. Nah, padahal untuk tingkat kekerasan atau tingkat keakuratan smash itu kita sama seperti gerakan-gerakan yang lainnya itu mengelastiskan. Kita tergantung elastisnya pergelangan tangan ini. Nah, jadi ketika smash ya. Nah, ketika smash itu seperti yang ada di dalam video. Jadi elastis pergelangan tangan itu sangat diperlukan. Gunanya apa? Gunanya kita bisa mengakuratkan titik smash. Ya. Titik smash yang paling susah untuk diambil oleh tim lawan yaitu titik smash yang berada di garis serang. Jadi di dalam saat kita melakukan smash, usahakan bola atau shuttlecock tersebut jatuh di dalam
garis serang atau mendekati net. Nah itu paling susah, sangat susah sih, yang apa ya, yang akan ya, di yang akan mungkin apa ya, mungkin yang akan diambil, oleh apa namanya, yang akan diambil oleh tim lawan. Jadi kita mencari kemungkinan terbesar, kita mencari kemungkinan sangat terbesar sekali untuk akurasi dalam permainan badminton ini. Jadi itu. Nah, dan untuk gerakan sendiri, untuk gerakan kaki, yang penting bola tersebut berada di posisi jangan pas di posisi atas kepala kita, namun kita sedikit agak mundur, kira-kira ada setengah, kira-kira ya bisa mengkirakan sendiri ya, kalau mungkin 50 cm dari pandangan kita, dari tangan kita. Jadi bisa langsung kita sabar dan insya Allah itu pun bisa akurat. Yang penting pada melakukan gerakan memukul itu elastisitas pergelangan tangan dan jangan ditahan. Jadi kebanyakan orang itu kan ditahan. Nah kalau ditahan maka akan bisa sakit bagian pundak, bahu. Nah, bahu sering sakit. Nah itu akibat dari keseringan ketika smash ataupun gerakan-gerakan yang lain itu menahan. Kalau smash itu ada orang yang langsung melangsungkan tangannya sampai ke bawah, itu boleh. Dan ada orang yang ini cuman ditahan tapi sudah sampai bawah, yang penting tangan kita sudah stabil, itu boleh. Namun yang disalahkan itu ketika tangan di atas itu baru kita tahan, langsung kita tahan. Jadi nggak tangan kita sampai bawah kita tahan, tidak. Jadi sudah memukul tapi tangan kita masih di atas. Nah, dan yang ditumpuan pada saat memukul itu bukannya pergelangan tangan yang dielastiskan, namun pada lengan. Nah, lengan dan ini ya. Nah, kalau yang dipakai adalah lengan, maka sering terjadi yang namanya itu sakit atau cedera pada bahu, otot itu tertarik. Itu yang selama ini saya temukan di lapangan-lapangan ketika saya bermain ya. Dan untuk jumping smash sendiri cukup sulit untuk melakukan jumping smash, bahkan sampai sekarang pun saya juga masih belajar bagaimana melakukan jumping smash yang baik dan benar. Jadi ya kita sama-sama belajar lah. Namun saya pada video kali ini saya ingin share, membagikan ke teman-teman sekalian bahwa ilmu itu tidak hanya dari orang lain, tidak hanya dari buku, tapi kita ilmu itu bisa dari media lain. Bukan hanya kita lewat omongan saja, tapi bisa lewat visual atau jadi kalau untuk jumping smash terus terang saya pun masih belajar. Jadi kira-kira apa yang saya pelajari dan apa yang saya praktekkan itu mudah-mudahan bisa membuat teman-teman sekalian puas ya. Untuk jumping smash sendiri kita posisi badan harus siap. Nah gunanya apa sih kok smash itu kan padahal sudah ada smash berdiri seperti biasa, namun ketika melakukan smash kenapa sih kok harus ada yang dinamakan itu jumping smash? Nah kalau gini ya, kalau untuk perbedaan smash dan jumping smash akan saya sampaikan ini. Kalau untuk perbedaan smash dan jumping smash itu, kalau untuk smash sendiri itu kan tingkat tingkat tolakan atau tingkat kerasan dalam memukul itu kan hanya terpaku dengan ayunan lengan dan elastis pergelangan tangan. Nah, dan badan kita tetap tegak. Jadi kita tidak mempunyai tolakan dari badan kita ya. Kita hanya mengandalkan dari tangan, kekuatan tangan dan lengan saja dan pergelangan
tangan itu tadi yang elastis, namun yang paling utama adalah bergerak. Namun di saat jumping smash kita akan mendapatkan suatu tenaga atau tenaga daya. Karena apa? Ketika kita melaksanakan jumping smash, otomatis pinggang kita itu kan akan ikut mengayunkan bersamaan dengan lengan kita, ini ya. Nah, seperti yang dicontoh, seperti yang ada di dalam video di atas. Nah, jadi ketika kita melakukan jumping smash dan pinggang kita ikut menambah gaya atau menambah tenaga dalam pemukulan jumping smash, jadi otomatis pukulan kita akan keras dan sangat susah untuk dibalikan oleh tim lawan. Jadi gitu. Bahkan untuk pemukulan smash, jenis smash dan jumping smash, untuk tingkat kekerasan itu sangat keras jumping smash. Karena apa? Kita mendapatkan tenaga tambahan dari pinggang itu tadi. Jadi pinggang ikut bergerak, otomatis ya kita mendapatkan tambahan tenaga, kita mendapatkan tambahan tolakan. Kalaupun kita melakukan jumping smash namun tetap kurang benar, jadi ya itu yang masih saya perbaiki. Bahkan saya pun juga sering susah dalam melaksanakan jumping smash karena itu harus belajar terus. Intinya kalau jumping dasarnya smash dan jumping smash itu sama, yaitu pemukulan yang tujuan untuk mendapatkan nilai dengan pukulan keras dan akuratnya pukulan gitu. Namun kalau perbedaannya untuk smash dan jumping smash yaitu selain smash hanya berdiri tegak dan jumping smash itu harus loncat, jadi smash itu hanya berandalkan tenaga dari lengan dan pergelangan tangan. Namun kalau untuk jumping smash kita mendapatkan tambahan tenaga dari pinggang, itu tolakan pinggang atau pinggang itu mengayunkan, jadi ya kita mendapatkan tambahan tenaga, tambahan power untuk melakukan smash itu tadi gitu. Nah, kita selanjutnya kita bahas nih ya perlunya langkah kita dalam permainan badminton. Itu dasarnya kita adalah kecepatan langkah. Nah, jadi untuk langkah kaki dalam permainan badminton itu kita harus sering-sering berlatih yang namanya itu patah-patah sih ya. Jadi kalau kita sering sebutnya itu patah-patah, kalau saya sering sebutnya patah-patah, karena tidak harus rutuk. Nah, itu kemungkinan bola itu bisa terkena kita itu sangat kecil sekali kalau kita seperti lari sprint. Itu salah. Karena apa? Karena kita harus mungkin itu ya video
tentang teknik-teknik permainan bulu tangkis atau badminton ya. Kalaupun ada salah-salah kata, saya yakin ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Tuhan pun, Allah SWT, saya pun mohon ampun, dan kepada kawan-kawan sekalian yang melihat ataupun menonton video ini, mohon dimaafkan karena titik kelemahan manusia itu adalah khilaf. Saya tidak lebih dari khilaf, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf, saya menyadari bahwasanya kalau saya itu masih punya kekurangan. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri video kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergantian kaki antara kanan dan kiri. Yang itu kan bergantian kaki atau langkah. Kita bukan lari sprint, namun kita melakukan langkah. Ya. Dan langkah dalam permainan bulu tangkis itu pun harus patah-patah yang sudah saya katakan tadi. Karena apa? Kalaupun kita cepat, ya boleh cepat. Tapi nanti ketika kita melakukan pukulan, pasti nanti kita tidak siap. Jadi kebanyakan dari permainan bulu tangkis atau badminton itu pasti latihannya 2 langkah ke samping kanan, 2 langkah ke samping kiri untuk backhand, 2 langkah ke belakang pojok kanan untuk forehand lambung atau murai lagi overhead. Nah, terus 2 langkah ke depan untuk 2 langkah ke belakang pojok kiri untuk backhand